Semangat pagi anak-anakku sekalian. Kembali bertemu dengan saya Pak Iwan dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas analisis biaya produksi prototipe untuk SMK kelas 11. Kompetensi dasar yang mau dicapai dalam pertemuan kali ini adalah kompetensi dasar 3.7 menganalisis biaya produksi prototipe produk barang atau jasa. Kemudian kompetensi dasar 4.7 menghitung biaya produksi prototipe produk barang atau jasa. Yang pertama, apa sih biaya produksi? Biaya itu adalah semua pengeluaran yang dapat diukur dengan uang untuk menghasilkan suatu produk. Kemudian biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan. Jadi biaya produksi itu semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan yang terkait dengan faktor-faktor produksi untuk memproses suatu bahan mentah menjadi barang jadi. Unsur dalam biaya produksi ada 3. Yang pertama adalah unsur bahan, dalam hal ini bahan baku dan bahan-bahan pembantu. Kemudian yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung atau biaya untuk membayar tenaga kerja yang langsung mengerjakan produk itu. Yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini antara lain adalah biaya-biaya penyusutan mesin, biaya gaji tenaga kerja tidak langsung, biaya listrik pabrik tentunya, dan beberapa biaya-biaya lain yang berhubungan dengan operasional pabrik. Kemudian jenis-jenis biaya produksi ada 2. Yang pertama biaya eksplisit, yaitu sejumlah pengeluaran untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan input lainnya yang langsung dibayarkan menggunakan uang. Kemudian biaya implisit merupakan biaya yang tidak secara langsung terlihat, tidak kelihatan kita membayarkan. Contohnya adalah biaya penyusutan barang modal, biaya penyusutan mesin, biaya penyusutan kendaraan. Kenapa ini penting? Karena mesin maupun kendaraan itu atau barang-barang modal itu mempunyai umur pakai, sehingga perlu dibiayakan atau diberi biaya penyusutan, sehingga ketika umur pakainya habis kita punya tabungan, sejumlah tabungan untuk mengadakan yang baru. Kemudian jenis biaya produksi berdasarkan jangka waktunya ada 2. Biaya jangka pendek adalah jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat lagi ditambah jumlahnya, prosesnya tidak dapat diubah lagi, volumenya tidak dapat ditambah lagi. Kemudian biaya jangka panjang merupakan faktor-faktor produksi yang masih dapat berubah-ubah. Apa saja biaya jangka pendek? Ada beberapa. Yang pertama biaya total atau total cost, disingkat TC, adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel. Rumus adalah TC sama dengan TVC tambah TFC, atau total cost sama dengan total variable cost ditambah total fixed cost. Biaya variabel total atau TVC, total variable cost, adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan usaha dalam faktor produksi dan bersifat variabel atau dapat berubah sesuai dengan jumlah produk yang dihasilkan. Makin banyak produk yang dihasilkan, makin besar biaya yang dikeluarkan. Kemudian biaya tetap total atau total fixed cost, TFC, adalah biaya yang tidak berubah mengikuti tingkat produksi. Biaya ini tidak dipengaruhi oleh output produksi. Oke, gampangnya gini. Biaya variabel adalah biaya yang langsung mengikuti volume produksi. Kalau kita jualan pisang goreng, bahan bakunya adalah pisang. Kita mau membuat pisang 10, membuat pisang goreng 10, kita butuh pisang 10. Kita mau membuat pisang goreng 15, kita butuh pisang 15. Nah, harga satu pisang, 10 pisang, 15 pisang, itu adalah biaya variabel. Jadi ini mengikuti jumlah barang yang akan kita buat.
Kemudian kalau biaya tetap, berapapun produksinya dalam batas tertentu, tentunya ada batas-batasnya, itu biaya tetap. Contoh, kita bikin pisang 15 dengan bikin pisang 10 atau tidak ada yang dibikin, kita tetap akan membayar listrik, kita tetap akan membayar abonemen telepon, kita akan tetap membayar internet, misalnya seperti itu. Kalau prosesnya untuk pisang goreng, listriknya untuk apa? Untuk penerangan ketika kita goreng. Kita nggak goreng dan goreng, lampu tetap nyala, listrik tetap kita bayar. Itu satu contoh. Kemudian biaya sewa, kalau kita jualan dan kiosnya sewa, berapapun penjualannya, biaya sewanya dalam satu periode tertentu akan tetap sama. Kemudian biaya total rata-rata adalah biaya total untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tertentu. Rumusnya ATC, average total cost, sama dengan total cost dibagi Q, quantity, jumlah. Tujuannya adalah untuk untuk memperkirakan biaya per unit produk. Kemudian biaya variabel rata-rata pun sama, adalah biaya variabel total untuk memproduksi jumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksinya. Rumusnya AVC, average variable cost, sama dengan total variable cost dibagi Q. Biaya tetap rata-rata prinsipnya juga sama, adalah biaya tetap untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tertentu juga. Rumusnya AFC, average fixed cost, sama dengan TFC per Q, total fixed cost dibagi Q, quantity. Kemudian yang terakhir, biaya marginal adalah biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah satu satuan output. Kalau tadi kita cerita pisang goreng, biaya marginal adalah biaya kalau kita memproduksi 15, kemudian ketika kita menambah satu menjadi 16, akan tambah biaya, entah itu bahan baku, sedikit untuk menggoreng dan sebagainya. Itu adalah biaya marginal. Kemudian biaya marginal atau biaya jangka panjang ada biaya marginal jangka panjang adalah tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit dalam jangka panjang. Rumusnya LMC. LMC itu adalah long run marginal cost, sama dengan delta LTC dibagi delta Q. Delta LTC adalah selisih total cost dalam jangka panjang. Delta Q adalah perubahan unit dalam jangka panjang. Kemudian biaya rata-rata adalah biaya total dibagi jumlah output. Rumusnya LRAC, long run average cost, sama dengan LTC, long run total cost dibagi Q, quantity. Kenapa ada ini? Karena dalam jangka panjang, semua komponen biaya itu masih mungkin mengalami perubahan, masih mungkin mengalami peningkatan. Sehingga ketika jumlah tidak kita tingkatkan pun biaya bisa tetap naik. Itu dalam jangka panjang, semua menjadi tidak bisa dikatakan benar-benar tetap. Kemudian jenis biaya produksi berdasarkan volume kegiatannya. Tadi sudah bicara biaya tetap, biaya variabel ya. Biaya tetap adalah beban biaya yang tidak tergantung atas volume produksi yang dihasilkan. Biaya yang secara total tidak berubah saat aktivitas bisnis meningkat atau menurun, tapi bisa berubah seiring perjalanan waktu. Misalnya contoh kenaikan tarif listrik, kenaikan sewa dan sebagainya. Kemudian biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai dengan volume produk yang dihasilkan. Contoh sederhananya biaya bahan baku. Kalau tadi cerita pisang goreng, bikin pisang 5, bikin pisang 10, bikin pisang 15, itu biayanya akan menyesuaikan jumlah pisang yang kita olah. Kalau kita masih cerita pisang goreng. Kemudian biaya semi variabel adalah campuran biaya tetap dan biaya variabel. Biaya ini bersifat tetap dalam tingkat produksi tertentu, namun akan berubah menjadi variabel ketika tingkat produksi atau konsumsi melebihi standar yang ditentukan. Contoh sederhana adalah kalau kita bicara sebuah pabrik,
Ketika proses produksi berjalan normal, biaya tenaga kerja itu adalah biaya tetap. Mereka menerima upah entah bulanan, harian, mingguan secara tetap. Tetapi ketika ada kenaikan permintaan di mana perusahaan harus menambah jam kerja, upah lembur akan dihitung per jam. Ada tambahan biaya. Nah, ini semi variabel. Tambahan biaya ini tidak mutlak mengikuti jumlah produksi yang dibuat. Hitungannya masih per jam. Sehingga tidak bisa dikatakan murni biaya variabel. Ini yang contoh biaya semi variabel. Kita lihat kurva biaya produksi di sebelah kanan ini. Yang kuning adalah TFC, total fixed cost. Yang merah adalah total variable cost. Yang hitam adalah total cost. Kita lihat. Sumbu ke kanan adalah quantity, Q, jumlah, dan sumbu ke atas adalah biaya. Ketika produksi 0, kita lihat produksi pada angka 0, maka biaya variabel juga 0. Kita lihat. Biaya variabel dimulai dari 0. Tetapi pada saat itu, biaya tetap sudah ada. Sudah muncul ini. Ya. Jadi ketika belum berproduksi pun biaya tetap sudah ada. Tadi saya sudah kasih contoh kan, biaya listrik dan misalnya sewa tempat dan sebagainya. Sehingga TC itu akan dimulai dari titik N. Ketika quantity 0, TC itu sudah N rupiah dan akan naik terus sesuai dengan volume produksi. Nah, pergeseran kurva biaya produksi ini akan ditentukan oleh faktor-faktor antara teknologi. Teknologi yang tepat akan menurunkan biaya produksi. Dengan teknologi yang canggih bisa berproduksi lebih cepat, maka total cost akan turun, variable cost akan turun, fixed cost akan turun. Teknologi yang canggih, listriknya lebih hemat dan sebagainya, fixed cost akan turun. Kemudian harga input atau biaya produksi. Faktor-faktor biaya produksi juga bisa mengubah ini. Kita menggunakan bahan baku kualitas A dengan bahan baku kualitas B, biaya harganya akan berbeda, biayanya akan berbeda, walaupun nanti harga jualnya akan berbeda juga. Itu lain soal. Tapi di sini kita bicara biaya. Kemudian ada satu istilah skala ekonomis dan tidak ekonomis. Apa sih? Skala ekonomis adalah skala kegiatan produksi jangka panjang. Dikatakan mencapai skala ekonomis bila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Kita lihat tadi di kurva sebelumnya kan. Fixed cost itu akan sama pada jumlah berapapun. Maka ketika produksinya bertambah sampai batas tertentu, biaya rata-ratanya ATC, average total cost, akan turun. Ini yang disebut skala ekonomis. Tenaga kerja semakin pintar, semakin terampil karena berproses terus-menerus dalam proses produksi, akan menambah volume produksi setiap harinya, maka itu juga akan menurunkan biaya produksi rata-rata. Tetapi yang menjadi catatan adalah skala tidak ekonomis. Skala tidak ekonomis ini terjadi ketika ukuran usaha berlebihan. Perusahaan bisa meningkatkan ukurannya untuk memperoleh keuntungan dari skala ekonomisnya, tetapi pada titik tertentu akan mengakibatkan menurunnya efisiensi usaha secara keseluruhan. Contohnya ketika kita sudah bisa meningkatkan produksi, permintaan meningkat. Pada satu titik kita merasa harus menambah kapasitas, bikin pabrik baru, atau kalau kita punya usaha kecil, kemudian kita merasa kapasitas kita sudah mentok, pesanan bertambah terus dan kita buka cabang. Di sini yang harus kita perhitungkan skala ekonomis dan tidak ekonomisnya. Karena buka cabang berarti kita merawat, membiayai operasional 2 tempat, menggaji orang di 2 tempat, kemudian sewa 2 tempat dan sebagainya. Apakah pertambahan produksinya bisa minimal 2 kali lipat? Di sini ukuran produk.
ukuran usaha yang harus kita perhitungkan skala ekonomisnya. Contoh sederhananya seperti itu. Ada satu contoh perhitungan biaya produksi secara sederhana. Diketahui akan buat sebuah model atau produk sepeda. Biaya bahan baku adalah 450, ongkos angkut bahan baku adalah 100, bahan penolong 100.000, biaya tenaga kerja 100.000 per orang, sebanyak 3 orang, butuh 3 orang. Biaya listrik 100.000, biaya lain-lain 50.000. Hitungannya gimana? Pertama kita hitung dulu bahan baku. Pembelian bahan baku 450.000, ongkos angkut 100.000. Sorry, ini nolnya kurang 1 ya. 100.000, pembelian bersih 550.000. Dari mana 450 ditambah 100. Jadi biaya bahan baku adalah sebesar 550.000. Kemudian biaya overhead pabrik, bahan penolong 100.000, biaya listrik 100.000, biaya lain-lain 50.000. Maka BOP atau biaya overhead pabrik adalah 100 tambah 100 tambah 50 sama dengan 250.000. Maka perhitungan biaya produksi menjadi biaya bahan baku tadi 550, biaya overhead pabrik 250, biaya tenaga kerja 100.000 per orang, ada 3 orang 300.000. Maka biaya produksinya adalah 1.100.000, kurang lebih seperti itu. Nah, sebagai pendalaman buat kalian bisa memperkirakan usaha, membuat satu rancangan usaha sederhana dan kalian coba hitung. Boleh mencoba itu, sehingga dengan mencoba kalian akan terampil dalam menghitung kira-kira biaya apa saja yang akan timbul dari usaha yang kamu rintis. Boleh kamu misalnya buat rintisan usaha jual pulsa, jual gorengan, apalagi serah, silahkan dibuat dan contoh hitungan biaya produksinya itu bisa kamu praktekkan. Tentu berbeda setiap produknya. Atau kamu bisa jualan jasa fotografi, monggo silakan. Nah itu anak-anak, sedikit materi dari saya tentang biaya produksi. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap semangat.